Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, tetap semangat, luar biasa. Semoga anak-anak Bapak sehat selalu, semuanya tetap sehat, dan sekolah bisa masuk seperti biasa, normal masuk semua, bisa bercanda gurau dengan teman-teman di kantin, dan sebagainya. Mari berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Jangan lupa absen GCBK dan GC mata pelajaran. Berjumpa kembali di kanal Pariskri. Ya, materi sekarang masih lanjutan mengenai Sumpah Pemuda, yaitu mengenai Panitia Kongres Pemuda 2 yang dibentuk pada bulan Juni 1928. Pada tanggal 1, step 1 di sini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, yaitu dari organisasi PPPI. Step kedua, wakil ketuanya Joko Marsaid dari Jong Japa. Step ketiga, sekretaris, yaitu Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon. Step keempat, yaitu bendaharanya, yaitu Amir Saripudin dari Jong Batak. Step kelima, pembantu 1, yaitu Johan Muhammad Cai atau Jong Islamin Bon. Pembantu 2 yaitu Raden Kasokunata, yaitu Pemuda Indonesia. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu pembantu 3 yaitu RCI Senduk dari Jong Celebes. Yang selanjutnya step 8 yaitu pembantu 4 dari Johannes Leimena dari Jong Ambon. Yang terakhir yaitu pembantu kelima dari Muhammad Rohyani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Berikutnya pembahasan dalam Kongres Pemuda 2 pada rapat pertama berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jandelingen Bondo atau KCB Waterplan, sekarang Lapangan Banteng. Ketua Kongres Pemuda 2 yaitu Sugondo Joyo Puspito dalam sambutannya berharap Kongres tersebut dapat memperkuat persatuan dalam sanubari para pemuda. Nah, yaitu pada tanggal 27 Oktober 1928. Nah, yang selanjutnya acara kedua, rapat kedua berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Osjapa Bioskop. Dalam rapat ini dibahas mengenai masalah pendidikan. Para pembicaranya adalah Purno Ulan dan Sarmidi Mangunporo. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus seimbang antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak-anak harus dididik secara demokratis. Pada rapat ini dibahas mengenai pentingnya rasa nasionalisme dan demokrasi. Selain gerakan kepanduan yang disampaikan oleh Sunario, Ramlan menjelaskan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Menurutnya, gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak disiplin dan mandiri, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada rapat ketiga, yaitu sekaligus rapat penutupan berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesianis Club Gibol, Jalan Keramat Raya nomor 106 yang merupakan milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong. Sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Acara selanjutnya dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti hubungan persatuan dengan pemuda. Ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Berikutnya. Nah, di sini ada rumusan isi Sumpah Pemuda ya. Setelah adanya perubahan pada Kongres 2 menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Nah, adapun isi Sumpah Pemuda di sini yaitu 1.
kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya di sini ada perumusan putusan Kongres Pemuda Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan, masih dalam ejaan lama, ya. Kerapatan pemuda-pemuda Indonesia diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan Pemuda Indonesia Sekar Rukun. Nah, di sini ada ejaan isi teks Sumpah Pemuda masih dalam ejaan. Contohnya, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Ya, masih dalam ejaan lama. Di sini ada kemauan, ada katanya sejarah, diperkuat yaitu bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepandaian. Berikutnya, dalam peristiwa Kongres Pemuda II yang bersejarah tersebut, diperdengarkanlah lagu kebangsaan Indonesia. Ya, untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh Rudolf Supratman. Lagu dibawakan secara instrumentalia dengan biola tanpa syair. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 dalam media cetak, surat kabar Sinpo. Dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan, lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tetapi para pemuda tetap terus menyanyikannya. Berikutnya. Di sini arti penting dari Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Di sini ada tujuan, cita-cita, wilayah, kebudayaan, bahasa merupakan sikap sosial politik kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan. Nah, maka lahirnya nasionalisme dan isme yang bersifat kebangsaan. Isme artinya paham atau pandangan, ajaran, kepercayaan. Nah, di sini warna kulit, suku, bahasa, agama, dan daerah. Para pemuda belajar bersatu tanpa memandang perbedaan. Di sini menyukai rasa nasionalisme. Berikutnya. 1. Para pemuda memiliki sebuah visi yang mendorong para pemuda melakukan suatu sumpah bersama, sumpah setia yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, yaitu berkeinginan untuk Indonesia merdeka. Melalui Sumpah Pemuda, para pemuda mengakui adanya suatu perjanjian atau ikatan sebagai satu kesatuan nusa, satu kesatuan bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, wadah dari perjuangan itu adalah nasionalisme dan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu serta warna bendera merah putih dipilih sebagai simbol perjuangan. 4. Sumpah Pemuda merupakan fondasi penting kebangkitan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama bagi pembentukan negara Republik Indonesia tersebut karena Sumpah Pemuda mengandung semangat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya. Di sini ada piramida Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu semangat dan tekad persatuan akhirnya menjadi kenyataan setelah tanggal 31 Desember 1930 dalam Konferensi Pemuda di Solo terbentuklah Indonesia Muda. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu Nusa. Piramida yang pertama yaitu Nusa.
kehadiran Indonesia Muda merupakan pelopor nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, piramida yang kedua yaitu bangsa, yaitu puncak dari semangat persatuan diwujudkan saat bangsa Indonesia merdeka dan saat bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya, dan Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika karena para pemuda dan pelajar berasal dari berbagai daerah yang memiliki suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Nah, piramida yang terakhir yaitu paling puncak yaitu bahasa. Namun mereka melebur, mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Ya, berbeda tetapi tetap satu tujuan. Bahasa di Indonesia macam-macam, ada bahasa Batak, Jawa, Sunda, Aceh, Padang, dan sebagainya. Berikutnya, nah di sini Sumpah Pemuda merupakan semangat dan tekad persatuan akhirnya menjadi kenyataan setelah tanggal 31 Desember dalam Konferensi Pemuda di Solo terbentuk Indonesia Muda. Kehadiran Indonesia Muda merupakan pelopor nyata bagi persatuan bangsa Indonesia. Indonesia Muda, organisasi muda yang merupakan penggabungan antara organisasi Jong Japa, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 1930. Pembentukan organisasi ini digagas oleh organisasi Jong Japa yang diselenggarakan di Jalan Keramat nomor 106 Batavia pada tanggal 23 April 1929. Pembentukan organisasi Indonesia Muda bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda dan pelajar Hindia Belanda. Berikutnya, perjuangan para pemuda dapat dilihat dari usaha mereka menyatukan visi dan misi menuju Indonesia merdeka. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah satu. Para pemuda telah bertekad untuk bersatu dan berjuang bersama demi tegaknya Indonesia merdeka yang telah lama dicita-citakan. Berikutnya, PJJ kali ini anak-anak catat materinya di buku catatan, disimpan di file PC kalian. Sesudah itu tugasnya membuat video pembacaan Sumpah Pemuda, boleh menggunakan teks ataupun tidak, nilainya pun berbeda ya, tanpa teks dengan yang tidak. Dikirim boleh ke WA ataupun GC akun belajar. Nah, tugas tersebut sebagai bahan ulangan harian. Terima kasih. Cukup sekian materi dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.